Soal-soal AP. Oleh Sanusi, SPDI. A adalah siswa kelas 11 SMA yang paling pandai di kelasnya. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Semenjak ayahnya meninggal dunia, A sering tidak masuk sekolah karena membantu ibunya bekerja. Bila Anda menjadi guru dari A, maka yang dilakukan adalah meminta untuk mengelola waktu antara sekolah sambil bekerja. 2. Ijtihad Umar bin Khattab ini berbasis atas keberanian intelektual yang mempengaruhi 2 mazhab besar dalam memutuskan hukum, yakni Al-Ra'yi di Baghdad dan Al-Hadis di Madinah. Keberanian ijtihadnya ini menjadikannya sebagai contoh dan imam tauladan bagi penganut mazhab Al-Ra'yi, yang kemudian pada tingkat yang lebih besar dipimpin oleh Abu Hanifah. Sementara ahli hadis lebih mencontoh Abdullah putra Umar bin Khattab, yang selanjutnya dipimpin oleh Imam Malik di Madinah. Al-Ra'yi adalah mazhab hukum Islam yang dalam memahami Al-Quran lebih mengutamakan akal, berpikir rasional. Sementara Al-Hadis memperhatikan riwayat sunnah Rasulullah dalam memahami Al-Quran. Kedua mazhab ini berijtihad dari 2 metode yang berbeda. Keduanya berasal dari model ijtihad yang awalnya dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam memahami teks dan konteks pemaknaannya. Baik mazhab Al-Ra'yi maupun Al-Hadis sesungguhnya merupakan model ijtihad yang awalnya dilakukan oleh salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Khalifah ini adalah Umar bin Khattab. 3. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Aliyah dengan materi menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran dengan capaian siswa mampu menyimpulkan materi yang telah diajarkan, melalui teks bacaan, terjemahan dan tafsir atau syarah hadis. A. Menghafal hadis dan terjemahnya. 4. Setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode bercerita pada mata pelajaran sejarah Islam, terlihat siswa kelas 8 sanawiyah mampu menjelaskan kembali sejarah yang diceritakan. Analisis data yang dapat disajikan dari deskripsi di atas adalah deskriptif analisis. 5. Berikut ini adalah nama-nama kitab tafsir dari masa ke masa: Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Al-Maraghi, Adwa Al-Bayan, Fi Jilal Al-Quran, Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Ahkam Al-Quran, Tafsir Al-Manar fi Al-Quran Al-Karim, Al-Riba fi Al-Quran Al-Karim, Aswasyaya fi Surah Al-Isra, DLL. Di antara kitab-kitab tafsir tersebut yang termasuk tafsir Maudhu'i adalah Al-Mar'ah fi Al-Quran, Al-Insan fi Al-Quran, Ahkam Al-Quran. 6. A termasuk siswa yang pandai di kelas. Pada suatu saat A mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah dan uang untuk mengikuti ujian sekolah, karena usaha orang tuanya mengalami penurunan. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah melaporkan kepada kepala sekolah tentang keadaan A supaya tetap dapat mengikuti ujian. 7. Perhatikan potongan RPP pada kegiatan pembelajaran berikut. 1. Kegiatan awal, memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang lalu dan materi perkembangan Islam, memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat mempelajari seputar sejarah perkembangan Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kegiatan inti, siswa membaca literatur atau referensi tentang sejarah perkembangan Islam, siswa mengamati perkembangan Islam, membuat bagan perkembangan Islam, pameran bagan dan saling mengomentari. 3. Kegiatan akhir, tanya jawab tentang materinya. Guru memberikan tugas untuk mencari pengertian sejarah untuk pertemuan selanjutnya. Berdasarkan langkah kegiatan RPP di atas, maka kompetensi dasar yang akan dicapai adalah memahami perkembangan Islam. 8. Mempresentasikan hasil diskusi siswa dan merespon masukan dari teman sejawat didominasi oleh siswa pada tingkat MTS dan MA. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan intelektual mereka yang berada pada operasional formal. Tahapan ini merupakan teori belajar kognitivistik. 9. Pengertian takwil berbeda-beda menurut para ulama. Dari pengertian tafsir yang telah Anda pelajari, maka dapat disimpulkan bahwa takwil terkait dengan ilmu dirayah. 10. Al-Quran diturunkan dengan berbagai cara baca, qiraat, yang satu sama lain berbeda. Ada laporan dari sahabat yang menyaksikan peristiwa perbedaan pendapat bagi cara baca, qiraat, Al-Quran ini hampir menimbulkan perpecahan. Khalifah Utsman melakukan penyeragaman standar cara baca Al-Quran secara resmi bagi kaum muslimin. Standar cara baca Al-Quran resmi ini didasarkan pada Al-Quran yang dibukukan oleh Abu Bakar dan disimpan di rumah Hafsah bin Umar. Pembukuan Al-Quran ini selesai, lalu dibuatkan beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah dan Mekah.
Satu mushaf disimpan di Madinah yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Mushaf lainnya dibakar. Kebijakan yang paling dapat diapresiasikan sampai sekarang dari Khalifah Utsman bin Affan dan merupakan kebijakan yang paling baik sepanjang sejarah dakwah Islam adalah standarisasi Al-Quran. 11. Di dalam materi pelajaran fikih pada siswa kelas 4 SD, ada beberapa siswa mendapatkan nilai mencapai melampaui KKM yaitu 70, ada beberapa siswa yang lebih cepat menyelesaikan tugas belajarnya dari teman-temannya yang lain, sehingga guru berinisiatif untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilannya. Kegiatan ini disebut pengayaan. 12. Menghafal adalah pola belajar dengan model konvensional yang masih dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran akhir-akhir ini. Stigma menghafal yang sudah sangat lekat pada Mapelpai merupakan implikasi dari komponen berikut ini, kecuali cakupan materi yang luas. 13. Guru mengamati kemampuan menemukan ibrah dan materi kisah-kisah Nabi dan Rasul sangat lemah. Guru memutuskan untuk memberi tindakan dengan pembelajaran menggunakan video. Rumusan masalah yang tepat untuk permasalahan penelitian tindakan di atas adalah: apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibrah dari kisah-kisah Nabi? 14. Pada 1793. Tuan Guru mengajukan untuk membangun masjid pada 1794 kepada pemerintah Afrika Selatan yang saat itu dikuasai Belanda. Permintaan Tuan Guru ditolak Belanda takut perkembangan Islam akan mengganggu kekuasaannya. Bahkan, penjajah Belanda di Afrika Selatan juga melarang penyelenggaraan ibadah Islam. Namun, Tuan Guru menentang kebijakan Belanda tersebut. Walau pembangunan masjid dilarang, Tuan Guru tetap menggelar sholat Jumat di tempat terbuka tersebut, yang juga tercatat sebagai sholat Jumat pertama yang dilakukan secara terbuka di Afrika Selatan. Ketika Afrika Selatan dikuasai Inggris pada tahun 1795, Jenderal Cerang mempersilakan warga Muslim untuk membangun masjid. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan Tuan Guru. Dia langsung membangun masjid di tempat yang semula menjadi madrasah tersebut. Masjid inilah yang kemudian dinamai Masjid Awal, masjid pertama di Afrika Selatan. Strategi dakwah tokoh pada zaman dahulu sangat memberikan keteladanan bagi kita. Seperti yang dicontohkan oleh Tuan Guru, yang menggambarkan sikap keteguhan dalam berdakwah. 15. Perkembangan peserta didik dalam pembelajaran senantiasa memiliki perbedaan dalam hal intelektual, moral, emosional dan sosial. Ada kalanya terhadap materi ajar pai tidak semua peserta didik dapat memahami dan mengerti dari apa yang disampaikan oleh guru. Salah satunya kisah kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dipahami secara konkret oleh peserta didik bila guru menyediakan media gambar video. 16. Guru sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah, maka ketika diundang rapat kenaikan kelas hendaknya dapat ikut memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik tidaknya siswa. 17. Ketika guru mengajar di suatu kelas, ada siswa pertukaran pelajar dari negara lain dan saat itu didapati ada siswa yang tidak mau berkenalan dengannya, karena kurang terampil menggunakan bahasa Inggris. Maka guru meminta siswa tersebut untuk ikut berkelompok dengan teman lain untuk saling mengenal. 18. Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga, namun saat yang sama, kepala sekolah menugasi Anda mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran selama 7 hari. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. 19. Suatu ketika seorang guru mengajak siswa-siswanya untuk mengamati panen kayu di hutan yang tidak jauh dari sekolah. Pemahaman yang paling penting untuk disampaikan kepada siswa terkait dengan kegiatan itu adalah perlunya dilakukan peremajaan tanaman di hutan setelah kayu dipanen. 20. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di suatu peperangan tidak jadi membunuh musuhnya karena ketika hendak dibunuh musuh itu meludahnya. Kisah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang mengurungkan niat membunuh musuh yang meludahnya ini sangat tepat untuk disampaikan ke peserta didik supaya terus-menerus menempa diri mengendalikan emosi agar mampu menahan emosi di peristiwa yang paling sulit sekalipun. 21. Karakteristik siswa adalah segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar. Latar belakang dan pengalaman yang dimiliki siswa diantaranya kemampuan umum, tingkat kecerdasan, gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, ciri-ciri jasmani serta emosional.
Berikut ini aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik pada tahapan operasional konkret. Memberikan ukuran jarak real, km, antara kota Mekah dan Taif. 22. Setelah Abu Bakar masuk Islam, istrinya Ummi Ruman kemudian menjadi mualaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, yang menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaybiyah. Tidak segeranya Abdurrahman bin Abu Bakar ini masuk Islam, karena dia ingin memastikan masuk Islam bukan karena terpaksa. Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masuk Islamnya Abdurrahman bin Abu Bakar didasarkan pada keyakinan dan pahamnya sendiri. 23 di surah An-Naml ayat 38-40 diceritakan bahwa Nabi Sulaiman AS menginginkan dipindahnya singgasana, Arsy, Ratu Bilqis sebelum ratu itu dating menyerahkan diri. Jin Ifrit langsung menawarkan diri untuk memindahkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Akan tetapi, seorang sahabat Nabi Sulaiman yang bernama Ashif yang dikenal menguasai ilmu Alkitab menyatakan sanggup memindahkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman matanya berkedip. Tawaran Ashif dikabulkan Nabi Sulaiman. Ashif pun membuktikan ucapannya. Kemampuan Ashif memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berkedip ini termasuk kategori karamah. 24 Pembelajaran contoh dan dampak positif hidup sederhana dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Pendidik mengkondisikan peserta didik untuk mengamati video tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana yang ditayangkan dengan menggunakan alat komputer dan proyektor. 2. Pendidik membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang aspek yang belum dipahami. 3. Pendidik menjelaskan tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana melalui metode ceramah. 4. Pendidik membimbing peserta didik menggali contoh dan dampak positif hidup sederhana dengan memanfaatkan web sebagai bahan untuk belajar. Dari langkah-langkah tersebut yang termasuk kategori langkah belajar PAK adalah 1 dan 4. 25. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Yang tidak termasuk dalam siklus kegiatan reflektif pembelajaran adalah membaca buku teks. 26. Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Arabia. Para pedagang Arabia ini terlibat aktif dalam menyebarkan Islam ketika dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Asumsi ini didasarkan pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang perempatan ketiga abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir Barat Sumatera. 27 Contoh soal. Setelah mempelajari rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji, serta sunnah-sunnah dalam ibadah haji, menurut kalian apa yang membedakan manasik-manasik haji, sehingga masuk dalam kategori yang berbeda-beda, rukun, wajib, sunnah? Ini adalah contoh soal HOTS untuk menganalisis. 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan qada dan qadarnya untuk makhluknya, termasuk manusia. Akan tetapi, di dalam Al-Quran terdapat perintah dan larangan, dan manusia dianugerahi kemampuan untuk mengikuti perintahnya maupun tidak mengikuti larangannya ataupun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya makhluk yang bebas. 29 Pengetahuan siswa diperoleh oleh siswa sendiri yang membangun dan mengembangkan pengetahuannya dari konteks yang terbatas dan sedikit demi sedikit. Pernyataan tersebut merupakan pandangan dasar dari konstruktivisme. 30 Sahabat Bilal baru saja terlepas dari siksaan tuannya. Hampir sekujur tubuhnya terluka dan melepuh. Melihat kondisi sahabat Bilal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluknya. Dipeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat Bilal terharu dan terasa langsung sembuh. Pelukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perlu direkomendasikan karena sebagai bukti kasih sayangnya. 31. Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik ada perangkat pembelajaran sebagai kerangka acuan kegiatan belajar mengajar seperti silabus dan RPP. Perbedaan mendasar silabus dan RPP sebagai perangkat pembelajaran terlihat dari langkah-langkah pembelajaran. 32. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Manfaat karya tulis ilmiah yang baik adalah memiliki manfaat teoritis dan praktis.
33. Dalam kehidupan di bidang perekonomian terdapat berbagai hambatan yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit yang mendunia. Guru ketika ditanya oleh siswa tentang hal tersebut, jawabannya adalah memberikan data naik turunnya perekonomian Indonesia beserta peluang yang mungkin dilakukan oleh warga negara. 34. Lebih dari setengah siswa dari 30 siswa memperoleh nilai rendah tentang materi pembelajaran meneladani Nabi Ayub dikarenakan pembelajarannya terlalu verbalisme. Tindakan atau interview apa yang tepat yang bisa diberikan guru untuk meningkatkan hasil belajar? Menggunakan strategi sosiodrama. 35. Pak Hamid ingin melihat kemampuan anak dalam mempraktikkan wudhu. Penilaian praktik wudhu yang tepat adalah dilakukan dengan penilaian tes praktik. 36. Ketika guru mendapatkan penugasan di daerah terpencil dalam suatu wilayah Indonesia, maka tindakan yang menunjukkan kecintaan pada profesinya adalah mengajar dengan tekun di daerah terpencil sebagaimana mestinya. 37. Dalam suatu diskusi kelompok pada pembelajaran PAI dari 5 kelompok hanya ada satu kelompok yang melaksanakan diskusi dengan baik. Kelompok yang lainnya umumnya tidak menguasai materi untuk menjawab masalah yang didiskusikan. Pada satu kelompok yang aktif mereka terdiri dari peserta didik yang paling pintar di kelas. Berdasarkan sajian data tersebut, untuk memperbaiki agar semua kelompok dapat berdiskusi dengan baik adalah dilakukan perubahan anggota kelompok agar peserta didik yang pintar tidak mengumpul pada satu kelompok. 38. Akhir-akhir ini banyak ulama yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwafatkannya ulama itu pertanda dicabutnya ilmu sehingga akan semakin berkurang orang berilmu yang mampu menuntun umat Islam ke jalan yang benar. Karenanya tidak aneh bila dalam hadis riwayat Imam Bukhari dinyatakan bahwa dicabutnya ilmu merupakan satu di antara tanda kecil akan datangnya hari kiamat. 39. Selain Masjid Cordoba Kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia juga mendirikan Universitas Cordoba yang terkenal di Eropa pada abad pertengahan, sehingga banyak dari kalangan non-muslim yang belajar ilmu pengetahuan di universitas tersebut. Ketertarikan mereka untuk belajar di Universitas Cordoba dengan alasan Universitas Cordoba memiliki ilmuwan-ilmuwan ternama dan mumpuni dengan bidang keahlian yang beragam. 40. Hadis di atas dinilai dhaif, lemah, oleh Ibnu Makkah. Kelemahan hadis ini terdapat pada perawi yang ada pada rangkaian sanad yaitu Hafs bin Sulaiman. 40. 41. Seorang guruski diharapkan mengimplementasikan pembelajaran holistik dengan tujuan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas intelektual sehingga dalam proses pembelajaran guru mengharapkan agar peserta didik membicarakan atau menulis pikiran untuk menciptakan pemahaman personal. Kemampuan tersebut merupakan ciri dari berpikir. 42. Sebagai wali kelas dalam rapat kenaikan kelas ada salah seorang siswa yang berada di bawah perwaliannya dipertimbangkan tidak naik kelas. Padahal diketahui bahwa siswa bersangkutan adalah anak pejabat yang sangat disegani di daerah itu. Tindakan yang diambil wali kelas sebaiknya menerima hasil keputusan rapat tentang nasib anak seorang pejabat tersebut. 43. Guru melaporkan secara tertulis mengenai masalah dan solusi pada pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan tujuan teori. Laporan disiapkan secara sistematis, sehingga menjadi pengetahuan ilmiah yang dapat memberi manfaat bagi guru-guru lain, baik secara teoritis maupun praktis. Karya tulis ilmiah tersebut dapat berbentuk laporan penelitian ilmiah. 44. Semua karyawan mau tidak mau harus memiliki rekening bank karena dewasa ini gaji dan honor dibayarkan melalui bank. Karena dipandang lebih mudah berhubungan dengan bank konvensional, maka rekening bank yang diwajibkan adalah bank konvensional. Menurut Said Sabiq berhubungan dengan sistem bunga bank itu dibolehkan dalam kondisi darurat karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan prinsip darurat pandangan Said Sabiq tentang fee untuk bank adalah boleh. 45. Pihak sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Salah satu siswa yang merupakan anak dari sahabat Anda sering terlambat masuk sekolah. Untuk menghadapi hal tersebut yang Anda lakukan adalah memberikan teguran dan hukuman dengan membuat pernyataan untuk tidak terlambat lagi. 46. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah tempat guru mengajar dengan tujuan perbaikan dan atau peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran. Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas menurut MC. Tanggar dalam pelaksanaan dapat digabungkan antara
Tindakan dan observasi. 47 Berdasarkan penilaian hasil belajar baca tulis Al-Quran, beberapa orang peserta didik belum mencapai kemampuan yang ditetapkan dalam KKM. Oleh karena itu, guru memberikan kesempatan kepada beberapa orang siswa tersebut untuk mengikuti program pembelajaran baca tulis Al-Quran agar hasilnya mencapai KKM. Kegiatan pembelajaran tambahan tersebut termasuk remedial. 48 Perhatikan kegiatan belajar berikut. 1. Peserta didik menganalisis kisah Nabi dalam Al-Quran. 2. Peserta didik menonton video sahabat Nabi. 3. Peserta didik mengidentifikasi hukum bacaan dalam Qiyas Al-Mujadalah. 4. Peserta didik menghafal Qiyas Al-Mujadalah. 5. Peserta didik mengamati kisah Luqman dalam Al-Quran. Yang tidak termasuk dalam belajar sosial adalah 3 dan 4. 49. Pak Kosim menerjemahkan dan menafsirkan Qiyas An-Nuh 22 yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbab nuzulnya ayat di atas berkaitan dengan sifat sahabat Abu Bakar yaitu sifat kedermawanan. 50. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria minimal, KKM, untuk mata pelajaran matematika yang Anda ampu. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah meminta siswa mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat.